Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deanisa Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 5 Universitas Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian majas al-isti'arah dalam ilmu balaghah. Subbabnya terdiri dari pembagian majas al-isti'arah, yakni fi isti'arah bi'tibari tarafain, yang kedua fi isti'arah bi'tibari lafdil musta'ar, yang ketiga fi taqsimil isti'arah al-masrohah bi'tibari tarafain ila inadiyah wal wifaqiyah, yang terakhir taqsimul isti'arah bi'tibari jami'. Materi yang pertama, fil isti'arah bi'tibari mayud kiru minat tarafain. Jadi dari dua taraf, yakni musyabbah bih dan musyabbah. Yang pertama ada at-tahqiqiyah, yakni bila musta'ar lahu merupakan makna yang hakiki dan hissi yang dapat dinyatakan secara akal. Contohnya ra'aitu bahra yu'ti. Saya melihat orang yang dermawan itu memberi. Jadi musta'ar lahu itu adalah musta'ar lahu itu adalah yang disifati. Jadi di situ tercantum makna ar-rajulu kal bahron. Jadi ada lelaki yang seperti laut. Maksudnya laut di situ yang sering memberi, jadi yang dermawan. Nah, rajulun itu sebagai musta'ar lahu, dan yang mana musta'ar lahunya itu bersifat hakiki dan hissi. Yang kedua, takhiliyah. Bila musta'ar lahu tidak berupa makna yang dapat dinyatakan secara kenyataan dan tidak bisa dinyatakan secara akal. Contohnya, ansyabat maniyatu atfaroha li fulanin, yang artinya maut telah mencengkeramkan kukunya kepada fulan. Jadi almaniyatu di situ adalah musta'ar lahu. Yang mana almaniyatu itu diserupakan dengan asyabu'u, as-sabu'u, yakni binatang buas. Yang mana di situ almaniyatu mencengkeramkan kukunya, dan di situ kematian tidak mempunyai kuku, makanya di situ tidak bisa dinyatakan secara akal. Lanjut ke materi kedua, fil isti'arah bi'tibari lafdil musta'ar. Jadi menurut dari lafaz musta'arnya al-asliyah, isti'arah yang lafaz musta'arnya berupa isim jamid, baik sifat maupun zat. Contohnya ra'aitu asadan fil hammami. Saya melihat seekor singa di kamar mandi. Otomatis di sini yang dilihatnya itu bukan singa, tapi orang yang berupa singa. Maksudnya dalam keberaniannya. Bi'tibari lafdil musta'ar, yakni yang kedua adalah tasrihiyah tabaiyah, yakni istiarah yang lafaz musta'arnya berupa fi'il atau isim fi'il atau isim mushtaq atau huruf atau isim mubham. Contohnya itu di fi'il adalah ata amrullah, isim fa'il adalah al-halu natiqatun bikada, yang sifat musyabihat hada hasanul wajhi, af'alu tafdil hada aqtalu li'abdihi min zaidin, isim alat hada miftahul malik. Nah, contohnya ada beberapa di situ yang berupa fi'il atau isim fi'il atau isim mushtaq atau huruf atau isim mubham. Lanjut, yang ketiga adalah tabaiyah makniyah, isti'arah yang lafaz musta'arnya berupa isim mushtaq atau isim mubham yang selain dari macam-macam tabaiyah terdahulu. Jadi selain dari yang sebelumnya. Contohnya ulaika ala hudam mir rabbihim. Di sini hudan itu termasuk isim mushtaq
yang berupa masdar. Yakni artinya mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Lanjut, fil taksim isti'arah al-masrahah bi'atibari tarafain ila inadiyah wal wifaqiyah. Yang pertama, inadiyah. Inadiyah itu adalah isti'arah yang kedua ujungnya tidak dapat berkumpul dalam satu makna yang tunggal karena kontradiksi antara keduanya, yakni musyar lahu dan musyar minhunya itu tidak bisa berkumpul. Jadi maknanya itu nggak bisa bersatu. Dan sedangkan wifakiyah itu yang maknanya bisa berkumpul dan bisa bersatu. Contohnya, au man kana maitan fa ahyainahu. Di situ maitan, di situ ada dua konteks. Yang pertama maitan itu dari artinya dan apakah orang yang sesat, kemudian kami beri petunjuk. Nah, maitan di situ diartikan orang yang sesat. Jadi, orang yang sesat itu diserumpamakan dengan mayit, yang mana nggak ada gunanya dalam apapun, dalam perihal apapun. Dan kenapa dia dijadikan dalam inadiyah? Karena orang yang sesat, orang yang mati itu tidak akan menimbulkan kesesatan. Jadi tidak sama, tidak kontradiksi, adanya kontradiksi antara keduanya. Nah, yang kedua, ahya, hidup, yang artinya hidup. Tapi di sini diikutkan dengan petunjuk, yang maknanya itu adalah petunjuk. Petunjuk itu disamakan dengan hidup, yang mana di situ orang hidup itu mesti mendapatkan petunjuk. Jadi di situ ada kesamaan makna dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Lanjut, taksimul isti'arah bi'tibaril jami'. Dilihat dari jami'nya. Yakni ada dua, al-amiyah dan khosiyah. Yang amiyah adalah isti'arah yang mudah dan rendah yang dapat diucapkan oleh lisan, jadi tidak memerlukan kepada penelitian dan segi yang memandukannya pun terlihat nyata. Jadi yang mudah, yang secara akal langsung bisa dipahami. Contohnya ra'aitu asadan yarmi. Saya melihat singa melempar, yang sedang melempar. Nah, di situ kan langsung pahami asadan adalah orang yang diserumpamakan dengan singa dalam keberaniannya. Nah, kalau yang khosiyah itu yang kelihatannya aneh, yang nggak pernah didengar, samar. Contohnya, ghurdur ridai idza tabassama dhahikan. Ya, yang artinya yang bertutup selendang jika tersenyum sambil ketawa. Ar-rida di sini dimaknai kebaikan. Jadi orang yang tertutup kebaikan itu pasti tertutup semuanya. Jadi kebaikan itu bisa menutup semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.